Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini kita berada. Salam dalam kasih dan cinta Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini bersama-sama kita mau membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop Doa Salomo. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan bagi kita bersama. Mengapa di dalam kehidupan kita berdoa? Kemudian bagaimana berdoa? Dan apa itu berdoa? Dan kapan kita berdoa? Dan siapa yang berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sederhana ini bukan tidak mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, pertanyaan yang sederhana itu kadang membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Dan hari ini, firman Tuhan mengajak kita bersama untuk belajar tentang berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Salomo dengan sadar betul bahwa dengan selesainya pembangunan bait Allah, sesungguhnya Allah sudah tinggal bersama-sama dengan umat. Bahkan ia adalah Tuhan yang dekat dengan umat. Namun demikian, perjumpaan dengan Tuhan tidak dapat dilakukan dengan tatap muka secara fisik. Bahkan orang Israel tahu bahwa menatap wajah Tuhan berarti kematian. Jadi cara berjumpa dengan Tuhan yang paling mudah, yang paling sederhana adalah dengan berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, berdoa ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan melalui doa, setiap orang yang percaya dapat menyampaikan apa saja yang menjadi isi hati pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh belajar bersama dari Salomo di dalam firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bagaimana ia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Kita boleh memperhatikan bagaimana Salomo berdoa. Bagi Salomo, Tuhan hanyalah sejauh doa. Semua yang ia sampaikan, bahkan hal-hal dalam kehidupan sehari-harinya pun sampaikan melalui doanya. Namun hal yang luar biasa adalah seluruh doa itu ditujukan Salomo demi kebaikan umat saat itu. Bapak Ibu Saudara, dengan doa ini kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja dan di mana saja. Bahkan setiap pribadi kita boleh menyampaikan semua isi hati, kerinduan, harapan kita. Lebih daripada itu, kita punya keyakinan bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan didengar dan dijawab. Mengapa demikian? Sebab kita adalah umat kepunyaan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kita sudah hampir berada di penghujung tahun ini. Sama-sama kita boleh periksa, bahkan memeriksa kehidupan doa kita masing-masing. Adakah kita menjadikan doa sebagai cara berkomunikasi yang efektif dan efisien dengan Tuhan? Kita menyadari Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia hanya sejauh doa. Apakah kita sudah menyampaikan perihal yang menjadi pergumulan, bahkan harapan dan kerinduan kita? Untuk itu marilah kita tekun berdoa dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.
Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita terkhusus. Kita mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Nusa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai pada saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan untuk kami boleh kembali melakukan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Tumbang Nusa. Engkau memberkati seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab pekerjaan, sawah, kebun, tanah, ternak yang mereka garap, yang mereka kelola. Biar semua itu boleh Tuhan buat berhasil. Dari yang anak-anak, remaja, pemuda-pemudi sampai yang tua, semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kaki mereka melangkah, keluar masuknya mereka, pergi dan berangkatnya mereka, biar kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian yang baik di dalam kehidupan mereka. Secara khusus Tuhan, kami mau juga berdoa bagi majelis jemaat GKE Tumbang Nusa, siapapun mereka Tuhan yang boleh memberikan diri mereka untuk aktif melayani. Diberkatilah mereka Tuhan, diberkatilah penata layanan yang ada di sana. Biarlah Tuhan pakai mereka dengan setiap karya pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang memperlengkapi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seraya juga kami akan menyerahkan setiap kehidupan pribadi masing-masing pribadi kami, bahkan tiap-tiap anggota rumah tangga kami, beserta seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Tumbang Nusa. Terima kasih Tuhan, inilah doa harapan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. We love